Di tengah lembaran waktu yang terus bergulir, salah satu nubuat yang sering menggugah rasa penasaran umat Islam adalah kemunculan pasukan Panji Hitam dari arah Khurasan. Sebuah wilayah luas yang pada masa kini mencakup sebagian besar kawasan Iran, bagian timur laut, Afghanistan bagian barat, Turkmenistan, dan sebagian kecil Uzbekistan. Wilayah ini sejak zaman dahulu dikenal sebagai pusat peradaban, ilmu pengetahuan, serta tempat lahirnya banyak ulama besar. Namun, dalam konteks eskatologi Islam, Khurasan memiliki makna simbolik yang jauh lebih dalam, menjadi titik awal dari gerakan besar yang akan mengguncang dunia. Menurut beberapa riwayat yang beredar dalam literatur hadis, disebutkan bahwa akan muncul pasukan dengan panji berwarna hitam dari arah Khurasan. Pasukan ini tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun hingga akhirnya mereka menegakkan keadilan di bumi dan membayat seorang pemimpin yang dikenal sebagai Al-Mahdi. Dalam salah satu riwayat yang populer, disebutkan bahwa apabila kalian mendengar tentang pasukan Panji Hitam dari Khurasan, maka datangilah mereka, sekalipun harus merangkak di atas salju, karena di tengah-tengah mereka terdapat Khalifah Allah, yakni Al-Mahdi. Namun, yang menjadi pertanyaan besar hingga kini adalah, kapan tepatnya pasukan Panji Hitam itu akan muncul? Tidak satupun dari hadis-hadis tersebut yang memberikan tanggal pasti, tahun tertentu, atau indikasi kronologis yang rinci tentang waktu kemunculan mereka. Riwayat-riwayat itu berbicara dalam bahasa simbol dan isyarat yang membuka ruang luas bagi berbagai penafsiran. Para ulama klasik dan kontemporer telah mengupas persoalan ini dari berbagai sudut, mulai dari pendekatan tekstual, historis, hingga tafsir batiniah. Namun, belum ada kesepakatan yang bulat terkait waktu kemunculannya. Ada sebagian kalangan yang meyakini bahwa pasukan Panji Hitam telah muncul dalam sejarah Islam, khususnya ketika revolusi Abbasiyah terjadi pada abad ke-8 Masehi. Dalam peristiwa itu, memang benar bahwa pasukan dari Khurasan bergerak dengan panji-panji berwarna hitam untuk menggulingkan kekhalifahan Umayyah dan menegakkan kekuasaan Abbasiyah. Namun, banyak ulama yang berpendapat bahwa peristiwa itu hanyalah bentuk awal atau bayangan dari peristiwa yang lebih besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Dalam pandangan banyak ahli ilmu akhir zaman, kemunculan pasukan Panji Hitam akan terjadi pada masa kekacauan global yang luar biasa. Akan ada kerusakan besar di muka bumi, ketidakadilan yang merajalela, perpecahan di tengah umat, serta dominasi kekuatan zalim yang menindas. Di tengah kondisi itulah, Allah akan menumbuhkan dari arah timur sekelompok pasukan yang setia kepada kebenaran dan dipimpin oleh seorang pemimpin suci yang akan menegakkan keadilan di dunia, yakni Al-Mahdi. Beberapa penafsir menekankan bahwa tanda-tanda kedatangan pasukan ini akan bersamaan dengan tanda-tanda besar kiamat lainnya, seperti munculnya Dajjal, turunnya Isa putra Maryam, dan terjadinya berbagai fenomena alam luar biasa. Namun, meskipun banyak yang berusaha mengkaitkan peristiwa-peristiwa kontemporer seperti konflik di Timur Tengah, kebangkitan kekuatan Islam di Asia Tengah, dan gejolak politik dunia Islam sebagai sinyal awal, semua itu belum bisa dijadikan patokan pasti. Kemunculan pasukan Panji Hitam dari Khurasan tetap menjadi rahasia Allah. Tidak seorang pun mengetahui waktunya secara pasti, kecuali Allah semata. Sebagaimana firman-Nya dalam kitab suci, bahwa pengetahuan tentang waktu-waktu akhir hanya ada di sisinya. Oleh karena itu, tugas manusia bukanlah menebak-nebak kapan peristiwa itu akan terjadi, melainkan mempersiapkan diri dengan amal saleh, memperkuat iman, dan bersatu dalam kebaikan. Karena siapapun yang hidup di masa itu dan melihat pasukan Panji Hitam bergerak akan menghadapi ujian besar, memilih untuk bergabung bersama mereka atau menentang mereka. Di tengah ketidakpastian itu, satu hal yang pasti adalah bahwa sejarah selalu berulang, dan dalam setiap masa kegelapan akan selalu ada cahaya yang muncul dari arah timur. Maka, kemunculan pasukan Panji Hitam bukan sekadar tanda akhir zaman, melainkan simbol kebangkitan
dan harapan bagi umat yang selama ini tertindas. Ia adalah janji Tuhan bahwa keadilan akan ditegakkan kembali dan bahwa bumi akan kembali dipenuhi cahaya keimanan sebelum datangnya hari yang dijanjikan. Dalam kelanjutan kisah yang menggetarkan hati ini, kita diajak menyelami lebih dalam nuansa zaman yang akan melatar belakangi kemunculan pasukan Panji Hitam dari arah Khurasan. Seperti fajar yang perlahan mengoyak tirai gelap malam, kebangkitan mereka bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian besar tanda-tanda akhir zaman yang telah disebutkan dalam berbagai sumber literatur Islam klasik. Disebutkan bahwa sebelum mereka muncul, dunia akan dipenuhi dengan fitnah dan kekacauan. Hukum-hukum agama akan diremehkan, kebenaran akan ditutupi oleh kabut kebohongan, dan pemimpin-pemimpin zalim akan berkuasa dengan tangan besi. Di tengah kondisi itulah, dari arah timur, dari Khurasan yang legendaris, akan muncul sekelompok orang yang bersumpah setia pada keadilan dan kebenaran. Mereka bukan orang-orang yang terkenal, bukan pula tokoh-tokoh politik dunia yang megah, tetapi manusia-manusia yang hatinya telah ditempa oleh penderitaan, keimanan, dan keteguhan jiwa. Pasukan Panji Hitam ini tidak sekadar membawa senjata atau kekuatan militer. Mereka membawa sesuatu yang lebih mendalam, harapan umat yang telah lama menantikan datangnya pemimpin sejati. Mereka bergerak bukan karena haus kekuasaan, melainkan karena panggilan tugas suci, menyiapkan jalan bagi kedatangan sang pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan sebagaimana bumi ini dahulu dipenuhi dengan kezaliman. Menurut riwayat, mereka akan terus bergerak melewati negeri demi negeri, dan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalangi mereka. Di setiap wilayah yang mereka lalui, mereka akan membangkitkan semangat umat, membangunkan hati yang tertidur, dan mengobarkan kembali semangat perjuangan demi agama. Tujuan utama mereka adalah menuju ke arah kota suci Makkah, di mana mereka akan membayat seorang laki-laki dari keturunan keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, seseorang yang pada awalnya tidak ingin tampil di hadapan manusia, namun dipaksa oleh keadaan untuk menerima tugas agung itu. Dialah Al-Mahdi, sang pembawa harapan terakhir bagi umat manusia. Namun, perjalanan mereka tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan, fitnah besar, dan musuh yang mengintai di setiap langkah. Di tengah segala kesulitan itu, mereka akan tetap teguh, karena kekuatan mereka bukan berasal dari jumlah atau teknologi, melainkan dari keyakinan yang membara dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Ada pula tafsir yang menyebutkan bahwa Panji Hitam ini adalah simbol dari kekuatan ruhani. Hitam bukanlah lambang kegelapan, melainkan warna yang menyerap segala warna, melambangkan kesatuan dalam keberagaman, ketegasan dalam kebenaran, dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Mereka bukanlah pasukan biasa. Mereka adalah pasukan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, yang hatinya bersih dari kesombongan dunia dan penuh dengan semangat jihad yang murni. Sementara itu, di belahan dunia lain, manusia akan mulai merasakan tanda-tanda besar akhir zaman. Akan muncul tokoh-tokoh yang mengaku sebagai juru selamat. Akan terjadi pertempuran besar antara kebenaran dan kebatilan. Akan terdengar gemuruh dari langit dan bumi. Dan semua itu menjadi semacam panggilan bagi umat untuk kembali kepada jalan yang lurus. Pada akhirnya, kemunculan pasukan Panji Hitam adalah semacam seruan terakhir bagi manusia. Mereka bukan sekadar kelompok militer, tetapi manifestasi dari janji Tuhan bahwa kebenaran tidak akan selamanya tertindas. Dan meskipun waktu kemunculan mereka masih menjadi misteri, tugas kita bukan untuk mencari tanggal pastinya, melainkan untuk mempersiapkan hati agar mampu mengenali mereka ketika waktu itu datang. Karena bisa jadi, saat mereka muncul, dunia akan terpecah antara yang memilih untuk menyambut cahaya kebenaran
dan yang terjebak dalam gemerlap kebatilan. Dan siapapun yang berada di pihak mereka, maka ia telah memilih untuk berdiri di sisi sejarah yang benar, bersama para pejuang akhir zaman yang akan mengantarkan umat kepada masa kejayaan terakhir, sebelum tirai dunia ini benar-benar ditutup oleh kehendak Tuhan. Seiring pasukan Panji Hitam terus bergerak maju dalam arus sejarah akhir zaman, dunia akan menyaksikan perubahan yang begitu dahsyat, bukan hanya dalam bentuk fisik berupa peperangan dan perebutan kekuasaan, tetapi juga dalam lapisan batin umat manusia. Inilah masa di mana setiap jiwa akan diuji. Apakah ia berada di pihak kebenaran atau justru menjadi bagian dari kebatilan yang selama ini bersembunyi di balik topeng kemajuan dan kemakmuran palsu. Pasukan itu akan membawa panji-panji berwarna hitam yang berkibar tinggi sebagai simbol keteguhan hati dan kejelasan tujuan. Mereka bukan sekadar pasukan dengan formasi tempur yang rapi, melainkan para mujahid yang telah melepaskan diri dari belenggu duniawi. Setiap langkah mereka adalah gema takbir. Setiap jejak mereka adalah peringatan bagi yang lalai, dan setiap kemenangan kecil mereka adalah janji akan datangnya kemenangan besar yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Sementara mereka terus menuju Makkah untuk membayat pemimpin suci dari keturunan keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, dunia akan semakin terguncang oleh fitnah besar. Akan muncul pemimpin-pemimpin dunia yang haus kuasa, sistem pemerintahan yang menindas, dan kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai pembela kebenaran, padahal sejatinya adalah penjaga kepalsuan. Mereka yang tidak kuat iman akan mudah tergelincir. Namun, bagi mereka yang mengenali kebenaran dengan hati yang bersih, kedatangan pasukan Panji Hitam akan menjadi pertanda bahwa kemenangan Islam sejati sudah dekat. Al-Mahdi, sang pemimpin akhir zaman, tidak akan muncul sebagai seorang tokoh yang mencari kekuasaan. Justru ia akan menolak baiat sampai akhirnya dipaksa oleh umat karena kondisi dunia yang semakin tidak terkendali. Ketika ia dibayat di depan Ka'bah, pasukan Panji Hitam akan berdiri di sampingnya, menjadi penopang kekuasaan yang sah dan berkah. Inilah masa transisi dari kegelapan menuju cahaya, dari penindasan menuju keadilan, dari kebingungan menuju petunjuk yang jelas. Setelah pembayatan itu, perjalanan besar umat manusia akan memasuki babak baru. Al-Mahdi bersama pasukannya akan menghadapi musuh-musuh besar yang datang dari segala arah. Akan terjadi pertempuran-pertempuran besar, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual, di mana iman dan kesetiaan menjadi penentu utama kemenangan. Dalam fase ini, kemunculan Dajjal akan mengguncang dunia lebih dalam. Sosok yang digambarkan memiliki kekuatan luar biasa, mampu menipu jutaan manusia, bahkan sebagian kaum muslimin yang lemah iman. Namun, kekuatan Al-Mahdi dan pasukan Panji Hitam akan terus menjaga umat dari kehancuran total. Dalam masa itu pula akan terjadi sebuah peristiwa agung. Turunnya Isa, putra Maryam, dari langit. Ia tidak turun sebagai nabi baru, melainkan sebagai pendukung Al-Mahdi dan pengikut ajaran Nabi Muhammad. Kehadirannya akan menjadi titik balik yang menguatkan posisi pasukan kebenaran. Bersama mereka, Isa putra Maryam akan membunuh Dajjal dan menghancurkan fitnah paling berbahaya dalam sejarah manusia. Kemudian, dunia akan memasuki masa keemasan. Kekuasaan Islam akan tersebar luas, keadilan akan ditegakkan, dan bumi akan kembali merasakan kedamaian setelah sekian lama dilanda kekacauan. Masa itu tidak akan berlangsung selamanya, karena kehidupan dunia ini tetap memiliki batas. Namun, saat masa itu berlangsung, ia akan menjadi bayangan surga di atas bumi. Pasukan Panji Hitam dari Khurasan telah menunaikan tugas agungnya. Mereka adalah para penjaga awal kebangkitan, para pembuka jalan bagi keadilan
dan saksi sejarah bahwa di tengah kegelapan selalu ada cahaya yang bersinar. Dan bagi siapa saja yang menyaksikan zaman itu, maka ia tengah berada di tengah-tengah pertarungan besar antara cahaya dan kegelapan. Ia harus memilih, berdiri bersama para penjaga kebenaran, atau hanyut bersama arus kebatilan yang menyesatkan. Akhirnya, satu pelajaran penting yang harus tertanam dalam benak setiap manusia adalah bahwa kebenaran tidak akan pernah padam, meski kegelapan berkuasa untuk sementara waktu. Dan ketika pasukan Panji Hitam itu muncul dari Khurasan, dunia akan tahu bahwa janji Tuhan adalah benar, bahwa para penindas tidak akan kekal, dan bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang. Setelah kejayaan sementara yang diraih pasukan Panji Hitam bersama Al-Mahdi dan Isa putra Maryam, dunia akan memasuki babak sejarah yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Era ini bukan hanya masa penegakan keadilan dan penyebaran kebenaran, tetapi juga masa ujian terbesar bagi umat manusia yang tersisa. Karena pada saat itulah, setelah kebangkitan ruhani yang luar biasa, umat manusia akan kembali dihadapkan pada pilihan yang menegangkan, mempertahankan keimanan atau kembali tergoda oleh gemerlap dunia yang semu. Pasukan Panji Hitam, meski telah menunaikan tugas sucinya dengan membawa Al-Mahdi menuju tampuk kekuasaan yang adil, tidak serta-merta lenyap begitu saja. Mereka akan tetap menjadi pelindung barisan kebenaran, penyebar ilmu, penjaga syariat, dan simbol keutuhan umat. Mereka akan menyebar ke berbagai penjuru dunia untuk menegakkan hukum Tuhan, membenahi struktur masyarakat yang rusak, memperbaiki akhlak umat, dan membentuk generasi baru yang kuat dalam iman dan amal. Di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan dukungan Isa putra Maryam, umat Islam akan kembali menjadi pemimpin peradaban. Namun, sejarah manusia tidak pernah berjalan dalam satu garis lurus. Setelah fase kejayaan itu berlangsung selama beberapa tahun, akan muncul tanda-tanda bahwa dunia ini akan segera berakhir. Satu demi satu peristiwa langit dan bumi akan terjadi. Matahari akan terbit dari barat, binatang aneh akan keluar dari perut bumi, dan kabut besar akan menyelimuti atmosfer dunia. Suara-suara langit akan bergema, dan bumi akan bergetar, seolah memberontak dari segala kezaliman yang dulu pernah dilakukannya. Pasukan Panji Hitam, yang dahulu dikenal sebagai kekuatan pembuka jalan kebenaran, akan menjadi saksi-saksi terakhir dari zaman keemasan Islam. Mereka yang tersisa dari pasukan itu, generasi penerusnya yang tetap berpegang teguh pada jalan lurus, akan mengajarkan kepada anak cucu mereka bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Mereka akan mewariskan pesan bahwa segala kejayaan, kekuasaan, dan kemenangan hanyalah titipan, dan bahwa semua itu harus dikembalikan kepada Tuhan pada waktunya. Sementara itu, Isa putra Maryam akan wafat, dan Al-Mahdi juga akan meninggalkan dunia. Kepemimpinan umat akan kembali diuji. Saat itulah akan terlihat dengan jelas siapa yang benar-benar mengikuti kebenaran karena iman, dan siapa yang selama ini hanya ikut karena arus. Pasukan Panji Hitam yang tersisa akan menjadi penjaga terakhir benteng spiritual umat. Mereka tidak lagi bergerak sebagai pasukan militer, tetapi sebagai penjaga nilai, pengawal ilmu, dan penerang hati manusia yang mulai kehilangan arah. Dalam narasi eskatologis yang luas, disebutkan pula bahwa setelah wafatnya Isa putra Maryam, akan datang angin lembut dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa semua orang beriman. Tinggallah di muka bumi manusia-manusia jahat yang akan hidup dalam kekacauan tanpa nilai, hingga akhirnya sangkakala ditiup dan seluruh kehidupan musnah. Kemunculan pasukan Panji Hitam dari Khurasan, jika ditelusuri dari awal hingga akhir, bukan sekadar cerita tentang kemenangan militer. Ia adalah simbol dari kebangkitan spiritual, kebersihan hati,
kesetiaan terhadap kebenaran, dan keteguhan dalam menghadapi fitnah. Mereka adalah pasukan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, bukan hanya untuk memenangkan pertempuran dunia, tetapi juga untuk membangkitkan nurani umat manusia yang telah lama tertidur. Kini, kita yang hidup di masa yang masih penuh teka-teki ini, tidak tahu apakah akan menjadi bagian dari sejarah besar itu atau tidak. Namun, satu hal yang pasti, kita bisa memilih untuk menyiapkan diri dengan memperdalam ilmu, memperbaiki amal, mempererat ukhuwah, dan membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Karena ketika suara langkah pasukan Panji Hitam itu mulai terdengar dari arah timur, tidak akan ada waktu lagi untuk ragu. Kita hanya akan punya satu kesempatan untuk menentukan di barisan siapa kita berdiri. Dalam gema waktu yang terus berputar menuju titik akhir kehidupan dunia, keberadaan pasukan Panji Hitam dari Khurasan akan tetap hidup dalam memori umat sebagai tanda yang pasti dari datangnya kebenaran yang telah lama dinanti. Setelah masa kejayaan di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Isa putra Maryam usai, peran pasukan ini tidak serta-merta berakhir. Mereka atau generasi penerus mereka akan tetap menjadi pembawa risalah perjuangan, meskipun dalam skala yang lebih tenang, namun tidak kalah penting. Dunia akan mulai menunjukkan gejala-gejala kelelahan. Tanah-tanah yang dulunya subur mulai meretak, langit kehilangan sinar hangatnya, dan manusia mulai merasa gelisah tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Di masa inilah, nilai-nilai yang diwariskan oleh pasukan Panji Hitam menjadi satu-satunya pelita di tengah gulita. Mereka bukan lagi sekadar pasukan bersenjata, tetapi telah menjelma menjadi penjaga nilai spiritual, pelindung warisan profetik, dan pewaris kejujuran dalam menyampaikan amanat Tuhan. Ketika umat mulai terpecah kembali, ketika hawa nafsu dan ketamakan mulai menyusup perlahan ke dalam tubuh masyarakat, generasi dari barisan Panji Hitam akan tetap memegang prinsip. Mereka akan kembali kepada ilmu yang murni, kepada adab yang tulus, dan kepada semangat jihad yang tidak selalu berarti perang fisik, tetapi lebih kepada melawan kezaliman batin dan kemunafikan sosial. Dalam diam, mereka mengajarkan kebenaran. Dalam sunyi, mereka membangkitkan ruh umat yang tertidur, dan dalam kesabaran mereka menjaga bara perjuangan agar tidak padam. Akan datang waktu ketika manusia benar-benar lupa akan makna kebenaran. Pada saat itu, fitnah akan datang dari segala arah, dari pemimpin yang zalim, dari ulama palsu yang menjual ayat-ayat Tuhan demi dunia, dari teknologi yang melalaikan hati, dan dari gaya hidup yang menjauhkan manusia dari agama. Pada fase inilah perjuangan batin menjadi lebih berat dibanding perang fisik. Mereka yang mampu bertahan di tengah arus besar ini adalah mereka yang terinspirasi oleh keteguhan pasukan Panji Hitam, pasukan yang dulu bangkit bukan karena kekuatan harta atau politik, melainkan karena panggilan iman. Lambat laun, jumlah orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran akan menyusut. Akan lebih mudah menemukan pendusta yang lihai daripada orang jujur yang sederhana. Dunia akan kembali tertutup oleh kabut fitnah yang pekat. Namun, bagi mereka yang mendengar dan mengingat kisah pasukan Panji Hitam, mereka akan tahu bahwa kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk dibangkitkan kembali oleh hati-hati yang bersih. Hingga pada akhirnya, angin lembut yang dijanjikan akan turun dari arah Yaman. Ia akan menyapu wajah-wajah orang beriman, mencabut nyawa mereka dengan tenang dan penuh kasih, agar mereka tidak mengalami hancurnya dunia di hari kiamat. Setelah itu, bumi akan kosong dari kalimat tauhid. Maka, yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang paling jahat, yang hidup tanpa nilai dan tujuan, yang menunggu kehancuran total saat sangkakala pertama ditiup. Kemunculan pasukan Panji Hitam
adalah bagian dari perjalanan panjang umat menuju akhir zaman. Mereka tidak datang untuk menjadi legenda yang dipuja, tetapi sebagai pengingat bahwa dalam setiap zaman akan selalu ada barisan kebenaran yang kecil jumlahnya, besar semangatnya, dan teguh pendiriannya. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk tidak diam ketika kezaliman merajalela. Mereka adalah cermin dari kekuatan ruhani yang lahir dari keimanan sejati. Dan ketika mereka telah tiada, semangat mereka akan terus hidup dalam dada orang-orang beriman yang memilih untuk tidak tunduk pada dunia, tetapi hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka, kisah ini bukan sekadar masa depan, tetapi juga panggilan untuk hari ini. Sudahkah kita menyiapkan hati kita? Sudahkah kita membersihkan jiwa agar mampu mengenali pasukan itu jika mereka muncul? Karena mereka mungkin tidak datang dalam barisan berzirah, tetapi dalam bentuk gerakan hati, suara-suara sunyi, dan amalan-amalan yang tulus. Mungkin mereka tidak membawa pedang, tetapi membawa ilmu dan hikmah. Dan saat dunia semakin gelap, kita harus siap menjadi bagian dari cahaya yang diwariskan oleh pasukan Panji Hitam. Cahaya yang tak akan pernah padam hingga dunia ini benar-benar berhenti berputar. Setelah seluruh lembaran sejarah umat manusia mendekati halaman terakhir, dan saat jejak-jejak para pembawa Panji Hitam mulai memudar di permukaan bumi, warisan mereka tidak serta-merta lenyap. Ia menjelma menjadi denyut yang mengalir dalam dada orang-orang beriman. Sebuah warisan tak tertulis, tapi nyata terasa. Sebuah kekuatan yang tak terlihat, namun menggerakkan hati untuk tetap tegak dalam kebenaran, walau seluruh dunia memilih jalan sebaliknya. Pada masa menjelang akhir, umat manusia akan hidup dalam sebuah dunia yang kehilangan arah moral. Kebenaran tidak lagi dipandang sebagai pilar, melainkan dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas palsu yang dibangun di atas kepalsuan dan ketidakadilan. Pasukan Panji Hitam, atau lebih tepatnya generasi pewaris semangat mereka, akan menjadi minoritas dalam arti kuantitas, tetapi kekuatan mereka tetap dahsyat dalam kualitas. Mereka akan hidup di tengah manusia yang tertawa saat mendengar ayat suci dibacakan, yang memperjualbelikan agama demi kekuasaan dan popularitas, dan yang membungkus kezaliman dengan retorika keadilan. Dalam realitas seperti ini, para penjaga nilai akan menjalani hidup laksana menggenggam bara api. Mereka akan difitnah, diasingkan, dan dianggap aneh oleh masyarakat umum, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Islam akan kembali asing sebagaimana awal kemunculannya. Dan beruntunglah orang-orang yang asing itu. Dalam kesunyian, mereka tetap menyebarkan ilmu. Dalam kesempitan, mereka tetap berbagi kebaikan. Dalam ancaman, mereka tetap menjaga kejujuran. Mereka tidak mencari dunia. Mereka tidak haus kekuasaan. Mereka tidak butuh pengakuan, karena mereka sadar bahwa mereka sedang berjalan di jalan yang hanya dikenal oleh sedikit orang, tetapi dicatat dengan tinta emas di langit oleh malaikat. Mereka akan terus menghidupkan ruh jihad dalam makna yang lebih luas, bukan hanya jihad dengan senjata, tetapi jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan penyimpangan pemikiran, jihad melawan kemunafikan dalam barisan umat sendiri. Dan meskipun mereka tidak lagi membawa panji hitam secara fisik, cahaya perjuangan itu tetap menyala dalam sikap, dalam keteguhan akidah, dan dalam kesabaran tanpa batas. Di akhir masa, langit akan mulai menunjukkan perubahan. Bintang-bintang kehilangan cahayanya, bulan tampak terbelah, dan matahari tidak lagi terbit dari tempat biasanya. Suara sangkakala pertama akan terdengar, mengguncang seluruh lapisan langit dan bumi. Seluruh makhluk akan terkejut. Para pewaris panji hitam yang masih hidup akan menjadi saksi dari lenyapnya kehidupan. Dan ketika mereka dipanggil untuk menghadap Tuhan, mereka akan datang dengan hati yang tenang, karena mereka tahu mereka telah menjalankan amanahnya. Mereka tidak akan dikenang oleh sejarah dunia. Mungkin nama mereka tidak tercatat di buku-buku besar, tapi mereka dikenal oleh penduduk langit.
Mereka mungkin tidak mendapatkan tempat dalam lembaran biografi manusia, tetapi mereka akan mendapatkan tempat terhormat di sisi Tuhan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kisah pasukan Panji Hitam bukan sekadar narasi masa depan, melainkan ajakan reflektif untuk setiap individu muslim agar menyiapkan diri menjadi bagian dari perjuangan itu, entah dalam bentuk nyata ataupun dalam bentuk spiritual. Karena pada akhirnya, kemenangan bukan diukur dari keberhasilan duniawi, tetapi dari apakah kita mampu menjaga iman dalam gelapnya zaman. Semoga kita termasuk dalam barisan itu, walaupun bukan sebagai pembawa panji, setidaknya sebagai penjaga cahaya yang mereka tinggalkan.